Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujan Bamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi wilayah, yang dimana ini merupakan uh, uh, memahami dan melihat keadaan, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakat pada daerah tersebut. Baiklah, selanjutnya ada 4 model tipologi wilayah. Yang pertama yaitu pendapatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga UMR yang tinggi. Biasanya ini merupakan perekonomian yang baik dari suatu daerah. Ada juga pertumbuhan ekonomi yang rendah namun UMR yang tinggi. Berarti perekonomian yang baik namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil atau tidak terlalu buruk. Ada daerah yang ada juga yang ketiga yaitu daerah yang terus berkembang namun UMR-nya turun. Jadi dampak dari suatu hal-hal yang mungkin terjadi di kota bakalan terjadi di daerah tersebut. Dan yang terakhir ada pendapatan ekonomi yang rendah dan juga UMR yang rendah. Biasanya ini terjadi pada daerah atau provinsi yang memiliki kendala-kendala atau terjadi suatu hal bencana alam ataupun ketidakstabilan pemerintahannya dalam mengatur pendapatan dan juga UMR yang telah ditentukan oleh pemerintahan tersebut. Selanjutnya dalam tipologi wilayah tersebut kita masih dipegang erat dari sistem pemerintahannya, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini merupakan suatu aturan atau yang mengatur atas penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan atau suatu pengeluaran dari pemerintahan tersebut, pemasukan dan pengeluaran. Penerimaan yaitu salah satunya pajak. Pajak itu merupakan suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap masyarakat ataupun warga agar dapat selalu membayar administrasi, maksudnya suatu hal pembayaran tersebut agar dapat masuk ke kas pemerintahan. Non pajak ini merupakan penerimaan ke pemerintahan melalui biasanya ini tidak ditentukan. Biasanya masyarakat memberikan bantuan ini terhadap pemerintah melalui biasanya bencana alam ataupun hal-hal yang biasanya terjadi namun tidak pada paksaan dan juga ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pengeluaran. Di sini pengeluaran ini sering kita sebut dengan APBD dan juga APBN, yaitu pengeluaran APBD adalah anggaran pengeluaran belanja daerah dan anggaran pengeluaran belanja negara, yang dimana apabila daerah dia adalah pengeluaran menyuplai terhadap bentuk bantuan atau pembangunan suatu daerah. Apabila negara dia adalah pengeluaran dana yang
telah ditetapkan melalui kebijakan fiskal untuk pembangunan serta pengolahan dalam sektor ekonomi terhadap suatu negara. Baiklah, selanjutnya materi yaitu kebijakan moneter, yang dimana di sini pemerintah bekerja atau bertanggung jawab dalam menstabilkan perekonomian. Dengan apa? Dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Agar apa? Agar tidak terjadi inflasi dan deflasi. Yang penyebabnya apa? Yang pertama yaitu apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka penjual akan merasa harga yang bakalan semakin murah karena banyaknya uang yang beredar. Maka hal tersebut akan merugikan penjual. Namun sebaliknya, jika uang beredar sedikit, maka pembeli akan kesusahan dalam berpikir untuk mengeluarkan uangnya. Jadi yang dirugikan bakalan si pembeli, jadinya yang dirugikan karena uang yang dia peroleh sedikit, sebab dia membutuhkan suatu barang, namun sebab uangnya sedikit, jadi dia nggak bisa untuk memiliki barang tersebut. Jadi yang dirugikan si pembeli. Di beberapa sisi kita memahami bahwa penjual dan pembeli bakalan dirugikan akibat jumlah uang yang kurang stabil tersebut yang telah diedarkan oleh pemerintahan. Jadi dari situ kita dapat memahami, apabila kebijakan fiskalnya gagal dan juga kebijakan moneternya gagal, maka tipologi wilayah tersebut bakalan hancur, atau sistem pendapatan dan juga pendapatan ekonomi dan juga pendapatan per kapita regionalnya masyarakat tersebut bakalan hancur dan bakalan menyebabkan perekonomian tersebut bakalan terjadi gangguan. Maka di situ bisa kita pahami dan kita mengerti bahwa perekonomian ini penting bagi kita dan pemerintah agar dapat bekerja sama dalam menstabilkan serta ikut dalam menyuplai dan menetralkan ekonomi di suatu daerah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman dari tipologi wilayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.